Cerita dimulai dengan seorang remaja bernama M yang merasa jenuh dan tidak nyaman dengan suasana di sekitarnya. Untuk menenangkan diri, ia memilih berdiam di dalam mobil keluarga, sementara kedua orang tuanya pergi berjalan-jalan dan ia memutuskan untuk tidak ikut. Namun, ketenangan itu berubah menjadi pengalaman mengerikan ketika seorang pria asing tiba-tiba mengetuk kaca mobil. Orang itu menanyainya apa yang sedang ia lakukan di sana dan di mana keberadaan orang tuanya. Dalam kondisi panik, M hanya bisa membunyikan klakson mobil berkali-kali berharap orang tuanya mendengar. Get away. Come on. Is that our car? What's she doing? Suara itu memang sampai ke telinga ayahnya yang berada tidak jauh dari lokasi. Ia langsung berlari kembali, tetapi semuanya sudah terlambat. Ketika sampai di tempat kejadian, ia justru langsung diserang dan dipukul hingga tidak sadarkan diri. Di saat yang sama, sang ibu yang sebelumnya sempat meninggalkan bayi mereka di tenda demi keselamatan si kecil kembali berlari untuk menolong. Next one goes in his head. Namun penyusup yang muncul itu tidak hanya berhenti sampai di situ. Mereka meluncurkan serangan brutal pada keluarga tersebut sambil menuntut jawaban tentang keberadaan sang bayi. We're gonna play a game. Good shot. My turn. Kekacauan itu memecah keluarga ini secara tragis. Ian, yaitu sang bayi, terlepas dari pengawasan dan akhirnya tersesat sendirian di tengah hutan. Dalam keadaan tidak mengerti apa yang terjadi, ia hanya bisa berusaha mencari keberadaan ayah dan ibunya tanpa menyadari bahwa ia baru saja selamat dari bahaya yang jauh lebih besar. Setelah itu, cerita berpindah dan memperkenalkan pasangan muda bernama Ian dan kekasihnya bernama Sam yang sedang merencanakan liburan romantis untuk merayakan malam tahun baru mereka. Mereka berangkat dengan penuh semangat, berharap liburan itu akan menjadi awal yang menyenangkan. Perhentian pertama mereka adalah sebuah hotel di sepanjang perjalanan untuk membeli beberapa perlengkapan. Namun saat Sam turun dari mobil, ia terkejut oleh gonggongan keras seekor anjing yang berada di dalam sebuah truk di dekat situ. Kejadian tak terduga itu membuat Sam merasa takut, sementara Ian yang sedang fokus pada peta tampak kebingungan menentukan arah perjalanan mereka. Pada saat itulah pemilik truk, yaitu seorang pria bernama German, kemudian muncul. Melihat Ian yang kebingungan, German mendekati mereka. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya arah menuju air terjun yang ingin mereka kunjungi. Namun German justru menyarankan tempat lain bernama Stone Creek yang menurutnya merupakan lokasi berkemah yang bagus. We just graded the road in. You won't have any trouble. Thanks. I'll think about it. Saran itu menarik perhatian Ian dan Sam, membuat mereka memutuskan mengikuti petunjuk German menuju Stone Creek. Dalam perjalanan menuju tempat tersebut, Ian menyadari sesuatu yang janggal. Ia melihat German mengikutinya dari belakang. That's the turn off. Hal ini membuatnya bingung hingga nyaris menabrak, tetapi ia berhasil mengendalikan mobilnya kembali. Beberapa saat kemudian, German menyalip mereka, membuat Ian merasa sedikit lega dan berpikir bahwa prasangka buruknya mungkin berlebihan. Ketika akhirnya mereka sampai di area perkemahan, mereka menemukan pemandangan yang mengganggu, yaitu sebuah mobil yang ditinggalkan begitu saja. Meskipun suasananya terasa aneh dan tidak nyaman, keduanya memilih untuk mengabaikannya. Mereka melanjutkan perjalanan sedikit lebih jauh dan mulai mendirikan tenda, bersiap menikmati waktu berdua di tengah koek. Tidak lama kemudian, mereka menyadari adanya tenda lain di sekitar lokasi mereka. Ian dan Sam menduga bahwa para pemilik tenda itu mungkin sedang berjalan-jalan. Karena tidak ada tanda bahaya yang jelas, mereka melanjutkan kegiatan mereka seperti biasa. Hey, we make a pretty good team. Yeah. Let's get married. Really? Setelah tenda selesai dipasang, Ian pergi keluar untuk mencari kayu bakar. Saat itu, ia menemukan sebuah topi kecil milik seorang budak.
Temuan itu membuatnya bingung karena terasa seperti barang milik anak yang masih sangat kecil, tetapi karena tidak menemukan penjelasan yang jelas, ia memutuskan kembali ke perkemahannya. Di tempat lain, cerita memperkenalkan German dan saudaranya bernama Chuck yang diperlihatkan dengan aura mencurigakan. Mereka terlihat memperhatikan seorang gadis dengan niat yang tidak baik. Malam harinya, mereka pergi ke sebuah bar untuk merayakan malam tahun baru. Di sana, mereka berbincang dengan beberapa perempuan, tetapi suasananya berubah menjadi mengganggu ketika Chuck diam-diam mengambil foto seorang perempuan menggunakan ponselnya. Get rid of it. It's all gone. German melihat hal tersebut dan tampak marah. Saat berada di kamar mandi, ia menegur Chuck mengambil ponselnya lalu membantingnya hingga pejet. You don't want to spend the rest of your life in jail. German memperingatkan saudaranya agar berhenti melakukan hal-hal kotor seperti itu, mengingat tindakan serupa pernah membuatnya dipenjara selama beberapa tahun. Ketika hitungan mundur tahun baru semakin dekat, suasana di bar semakin panas. Chuck menjadi lebih agresif dan berusaha memaksa diri mendekati seorang perempuan. Perempuan itu menolak, memarahi Chuck dan pergi meninggalkannya. Keesokan paginya di hutan, Ian keluar dari tenda untuk buang air dan mendengar suara berisik dari tenda lain. Ia menghampiri dan melihat bahwa tenda tersebut telah diacak-acak oleh babi hutan yang memakan sisa makanan yang ditinggalkan. Pemandangan itu membuat Ian semakin curiga tentang keberadaan pemilik tenda itu. Kekhawatirannya bertambah ketika ia memeriksa mobilnya dan menemukan ban mobilnya telah dirusak. This isn't right. I think we should get a ranger. Yeah, there's a problem. Pada pagi berikutnya, Ian bersiap mengganti ban mobil karena mereka berencana untuk pulang hari itu. Sementara itu, Sam mulai membereskan barang-barang. Pada momen inilah sesuatu yang aneh terjadi. Seorang anak laki-laki muncul dan mulai berlari mengejar Sam, tetapi karena panik ia terjatuh. Ketika Sam kembali ke tenda untuk mengambil barang, ia menemukan seorang bayi tergeletak tidur di dekat tenda mereka. Bayi itu tampak lemah dan kekurangan gizi, seolah tidak makan selama beberapa hari. Terkejut, Sam memanggil Ian yang langsung datang dan meminta Sam untuk mengambil kotak P3K, sementara ia memeriksa kondisi bayi itu. Mereka kemudian merawat bayi tersebut dengan penuh kepedulian. Menyadari bahwa bayi itu membutuhkan pertolongan, Ian dan Sam berusaha membawanya pergi menggunakan mobil, tetapi mereka lupa bahwa ban mobil mereka masih kempes. Ian kemudian memutuskan untuk menggunakan mobil lain yang terparkir di dekat situ. Pada saat bersamaan, Chuck datang menggunakan mobilnya setelah sebelumnya meninggalkan secarik pesan untuk German yang berbunyi bahwa ia pergi berburu. German membaca pesan itu dan memutuskan ikut pergi karena yakin bahwa tindakan Chuck akan memicu masalah. Ian dan Sam kemudian menghampiri Chuck untuk meminta bantuannya dan menjelaskan bahwa mereka menemukan seorang anak kecil. Chuck tampak terganggu melihat anak itu dan mengatakan bahwa ia melihat keluarga anak tersebut berjalan menuju Stone Creek. But the tent's all messed up inside. Maybe they've gone into trouble. What kind of trouble? Well, that track's pretty bad. Ia menawarkan diri untuk menemani Ian mencari orang tua bayi itu, sementara Sam tinggal di mobil bersama bayi tersebut. Back as quick as we can. Make sure you find them. Ketika mereka berangkat, Chuck mengambil senapan dari mobilnya dan menunjukkan bahwa ia adalah seorang pemburu. Mereka menuju Stone Creek dan ketika sampai di sana, mereka disuguhi pemandangan mengerikan berupa beberapa mayat yang berserakan di area tersebut. Ian langsung terpukul melihat kenyataan itu. She's dead too. We gotta get back now. Cerita kemudian berpindah 3 hari ke belakang, memperkenalkan keluarga lain bernama Rob, Margaret, serta 2 anak mereka yaitu M dan Ali yang masih balita, yang diketahui sebagai bayi yang sebelumnya mengikuti Sam. Sama seperti Sam dan Ian, keluarga ini datang ke tempat tersebut untuk berkemah. Adegan yang ditampilkan menggambarkan hari yang tampak biasa di lokasi perkemahan. M sedang asik mengambil foto dirinya sementara ayahnya yaitu Rob menyiapkan makanan untuk keluarga. Saat malam mulai poek, seluruh keluarga berkumpul di sekitar api unggun untuk makan malam dan menikmati suasana alam yang tenang. Ketika mereka berbincang di depan api, Rob memutuskan membagi cerita lokal yang pernah ia dengar. Ia menceritakan tentang sebuah daerah bernama Stone Creek
tempat yang katanya berbahaya karena ada orang-orang yang menculik wisatawan, merampok mereka, lalu menghabisi nyawa korbannya. Mendengar cerita itu, M tampak jelas merasa tidak nyaman sehingga Rob buru-buru menenangkannya dengan mengatakan bahwa ia hanya bercanda. Malam itu berjalan menyenangkan dan setelah itu mereka semua bobo. Keesokan paginya, Rob dan Margaret berangkat trekking bersama anak bungsu mereka yaitu Ali. Sebelum berangkat, mereka sempat mengabadikan momen dengan foto keluarga. M memutuskan tinggal di perkemahan karena ia memang tidak suka aktivitas trekking. Saat sendiri dan sibuk dengan ponselnya, ia mulai mendengar suara-suara aneh dari balik semak, di mana suara itu membuatnya panik sehingga ia memilih bersembunyi dan tidur di dalam mobil demi merasa aman. Namun, ketenangan itu berubah ketika sebuah truk datang membawa dua pria berwajah menyeramkan bernama German dan Chuck ditemani seekor anjing ganas di dalam kandang. Chuck turun dan mulai memperhatikan mobil tempat M bersembunyi. Keduanya menatap M dengan tatapan gelap dan mencurigakan. German ingin Chuck melukai gadis itu, tetapi Chuck sempat ragu karena ia baru saja keluar dari penjara akibat perbuatan yang serupa. German tetap memeriksa tenda M dan menemukan tempat itu kosong, sementara Chuck masih terpaku mengawasi M. Ia mengetuk kaca jendela mobil, membuat M ketakutan dan menolak keluar meskipun Chuck mencoba memaksanya. Ketika M terus menolak, sikap Chuck semakin agresif. Ia menuntut gadis itu untuk keluar dan membuat M panik hingga ia membunyikan klakson keras-keras untuk meminta pertolongan. Why don't you come out? What's she doing? Suara itu terdengar oleh Rob dan Margaret, juga oleh German. German adalah orang pertama yang tiba dan langsung mengambil alih situasi. Ia menarik M keluar dari mobil dengan todongan senjata. Get out of the car before I blow your head off. Get away from her! Tak lama kemudian, Rob muncul berusaha melindungi putrinya, namun ia dengan mudah dipukul hingga pingsan. Di sisi lain, Margaret yang mendengar keributan meninggalkan Ali di tenda dan berlari menuju mobil untuk menolong suami serta anaknya. Ia sempat menubruk Chuck dengan berani, tetapi kekuatan Chuck jauh lebih besar sehingga ia dapat ditaklukkan dengan cepat. Mencoba kabur ke dalam hutan, namun German segera mengejarnya dan menahannya dengan todongan bedil. The next one goes in his head. Setelah itu, tindakan sadis pun dimulai ketika German dan Chuck menyiksa keluarga Rob dengan cara yang mengerikan. Semua dilakukan di depan Rob yang tidak berdaya. Saat penyiksaan berlangsung, Chuck memeriksa ponsel M dan menemukan foto keluarga yang menunjukkan keberadaan anak kecil bernama Ali. German dan Chuck segera menanyakan di mana Ali berada. Mereka mengatakan bahwa mereka akan mencarinya, tetapi mati-matian tidak mau memberitahukan apapun. Kedua penjahat itu kemudian memainkan permainan kejam dengan meletakkan sebuah kaleng di atas kepala Rob, lalu menembakinya secara bergantian. Rob bergerak karena ketakutan dan kaleng jatuh, membuat Chuck menembak kepalanya hingga tewas di depan keluarganya secara brutal. German kemudian melakukan hal yang sama pada Margaret. Ketika Margaret tidak bisa ngejedok, German memukulnya sampai terkapar lalu mencoba menembakinya dalam keadaan tak berdaya. Setelah diejek Chuck soal bidikannya yang buruk, German menembak dada Margaret dan kemudian menghabisi M dengan tembakan di hulunya. Usai melakukan tindakan sadis itu, German dan Chuck pergi ke tenda untuk mencari Ali. Namun mereka menemukan tenda itu kosong karena Ali sebelumnya keluar mencari kedua orang tuanya. Tidak menemukannya, kedua pria itu pun pulang meninggalkan kehancuran di belakang mereka. Keberadaan Ali yang tidak berada di tenda ternyata menjadi penyelamat baginya. Keputusan spontan untuk keluar mencari keluarga membuatnya terhindar dari bahaya, walaupun kini ia tersesat sendirian di hutan. Cerita kemudian beralih ke masa kini ketika Chuck mengantarkan Ian ke Stone Creek, tempat ia dan German membantai keluarga Ali. Sesampainya di lokasi, Chuck terkejut melihat tubuh Margaret sudah tidak ada dan hal itu membuatnya panik karena berarti Margaret masih hidup dan bisa membongkar kejahatan mereka. The mother. What? The mother. You can help. What? She's in here.
Saat sedang memeriksa area tersebut, Chuck dan Ian bertemu dengan Margaret yang masih hidup. Ia berniat menolongnya, namun Chuck menembaknya hingga almarhum. Ian yang menyaksikan hal itu langsung diliputi ketakutan karena akhirnya ia sadar berapa kejamnya kedua pria itu. Chuck bahkan mengakui bahwa mereka lah yang menghabisi seluruh keluarga Ali dan ia berniat melakukan hal yang sama pada Ian setelah menyiksanya dan memperkaos pacarnya terlebih dahulu. Sementara itu, Sam tengah bersama Ali saat German tiba dengan penuh kemarahan. Sam dan Ali berusaha melarikan diri ke dalam hutan, tetapi German memecahkan kaca depan untuk menangkap mereka. Untungnya, sebelumnya Ian sempat memberikan Sam sebuah pisau dan Sam berhasil melukai German hingga ia dan Ali sempat kabur. Saat Sam berlari, German melepaskan anjingnya untuk mengejar mereka, namun anjing itu berhenti ketika melihat seekor babi sehingga Sam bisa lolos. Di tempat lain, Chuck yang sedang marah besar menembak secara sembrono dan tanpa sengaja mengenai German karena mengira pria itu adalah Ian. Tangisan Ali membuat Chuck memperhatikan ke arah Sam dan anak itu, lalu ia kembali mengejar mereka. Setelah kejar-kejaran singkat, Chuck berhasil menangkap Sam dan menariknya pergi. Ian yang berniat menggunakan senjata German untuk menolong Sam terpaksa bersembunyi ketika melihat Chuck datang. Chuck sangat terpukul ketika melihat German terluka parah. German meminta Chuck untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang cepat dan tanpa rasa sakit. Chuck sempat ragu, namun akhirnya ia memenuhi permintaan itu dengan berat hati. Goodbye, Jim. Teror kembali berlanjut ketika Chuck menculik Sam dan membawanya ke lokasi yang sama tempat ia menghabisi keluarga Ali. Ia sempat hendak menyerangnya, namun berubah pikiran dan memilih membawanya pergi dengan mobil. Ian yang berhasil selamat menemukan kunci kendaraan German dan bergegas menuju kantor polisi, meninggalkan Ali sendirian di hutan. Ian melaporkan semua kejadian mengerikan itu, membuat polisi langsung bergerak untuk mencari Ali, Sam dan juga Chuck. Saat berada di dalam mobil bersama Chuck, Sam melihat kesempatan untuk membuatnya lengah. Aksinya membuat mobil hilang kendali dan kemudian menabrak pohon. Sam sadar beberapa saat setelah kecelakaan masih terikat pada setir, sementara Chuck tidak terlihat. Ia menyalakan lampu mobil untuk menarik perhatian dan langkah itu berhasil karena sebuah mobil polisi yang melintas mendeteksi cahayanya. Sam, stay in the car. Namun sebelum petugas bisa menyelamatkannya, Chuck muncul dari balik kegelapan dan menyerang, membantai semua polisi yang datang dalam baku tembak yang brutal. Ian yang baru keluar dari mobil polisi ikut terkena tembakan di bahu. Dengan situasi yang semakin genting, Chuck menahan Sam dan Ian dengan senjata lalu memaksa Sam mengemudi. Saat mobil melaju, Sam menanyakan keberadaan Ali. Ian penuh rasa bersalah mengakui bahwa ia meninggalkan anak itu sendirian saat pergi mencari bantuan. Ketegangan memuncak ketika Sam dalam upaya menghentikan semuanya menginjak gas dalam. Slow down now. Oh, fucking do it. Aksi itu membuat Chuck kesakitan dan mobil pun terguling, membuat Ian pingsan. Dalam kekacauan itu, Sam dan Chuck terlibat perkelahian sengit. Sam berhasil meraih sebuah batu besar dan memukul kepala Chuck berkali-kali hingga pria itu tewas.
Cerita berakhir dengan Sam dan Ian yang kini dirawat di rumah sakit, memperlihatkan betapa beratnya luka fisik dan mental yang mereka alami. Nasib Ali sempat tidak jelas, namun film ini memberikan secercah harapan ketika memperlihatkan anjing milik German kini berada di sisi Ali, seolah hendak menjaganya hingga bantuan tiba. Tamat. Film ini menunjukkan bahwa bahaya sering muncul dari tempat yang tidak kita duga, sehingga kewaspadaan adalah hal yang tidak boleh diabaikan, terutama ketika berada di lingkungan asing atau terpencil. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Melong Film doakan semoga kita semua selalu dilancarkan dan diberi kemudahan dalam setiap urusan-urusannya.